Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kualitas hidup rakyat Malaysia lebih baik daripada rakyat Indonesia. Salah satu faktor utama yang membedakan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di Malaysia. Tetapi terkadang netizen Indonesia meskipun sedemikian rupa dikasih fakta, dikasih data, tetapi kadang netizen Indonesia itu ya tidak semua ya, sebagian menolak fakta ini. Sehingga mereka susah untuk berubah karena mereka sudah berada di atasnya Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mengapa Malaysia bisa maju dan makmur? Mengapa Malaysia bisa lebih maju dari Indonesia? Ya, itulah tajuk video yang akan kita tonton bersama-sama. Kita saksikan dan dengar bersama-sama kenapa. Apa alasannya Malaysia lebih maju, lebih makmur daripada Indonesia? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton bersama-sama dan nanti di akhir-akhir video kita akan sedikit mengulas soal ini. Oke, mari kita mulai tonton videonya. Mengapa negara Malaysia lebih maju daripada Indonesia? Ya, kenapa? Mari kita tonton bersama-sama dan dengarkan bersama-sama isi dalam video ini. Sebelum lanjut nonton video Perhatian, ini, tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Siapkan mental dan kopi agar bisa konsentrasi sehingga tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Yang jernih. Ya, Selamat menonton. tonton dari awal hingga akhir. Pegawai jalanan. Ini juga boleh ditonton di channel Pegawai Jalanan ya, dan dibantu subscribe. Indonesia dan Malaysia, meskipun merupakan dua negara yang berada di Asia Tenggara dan memiliki banyak kesamaan sejarah, budaya dan juga sosial, Betul. terlihat menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemajuan ekonomi, infrastruktur, serta kualitas hidup masyarakatnya. Meskipun Indonesia lebih besar secara geografis dan memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan Malaysia, dalam beberapa aspek, Malaysia terlihat lebih maju. Dalam video ini akan dibahas mengapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia dengan mengacu pada berbagai data terkini yang mencakup jumlah penduduk, produk domestik bruto atau GDP, tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan tingkat korupsi di masing-masing negara. Jika ditampilkan cuplikan yang di Indonesia itu amat Salah satu berbeda, faktor utama yang membedakan Indonesia dan Malaysia adalah jumlah penduduknya. Indonesia adalah negara keempat dengan populasi terbesar di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2024. Sedangkan Malaysia memiliki sekitar 34 juta jiwa saja. Jumlah penduduk yang besar memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam hal distribusi sumber daya, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Keberagaman jumlah penduduk ini turut mempengaruhi distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Malaysia dengan populasi yang lebih kecil memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengolah sumber daya alam dan distribusi kekayaan secara lebih efisien. Sementara itu, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar harus menghadapi tantangan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang terpencil. Produk domestik bruto atau GDP per kapita merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan ekonomi sebuah negara. Berdasarkan data terbaru dari Bank Dunia, pada tahun 2024, GDP per kapita Indonesia diperkirakan sekitar $4.800 Amerika Serikat. Sementara Malaysia mencapai sekitar $13.000 Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki ekonomi yang besar, distribusi kekayaan dan pendapatan per individu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Secara keseluruhan, GDP nominal Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan sekitar $1,2 triliun Amerika Serikat, sedangkan Malaysia berada di kisaran $400 miliar. Namun meskipun GDP Indonesia lebih besar, Malaysia berhasil mencapai angka GDP per kapita yang jauh lebih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa Malaysia lebih efisien dalam mengelola ekonomi mereka dan menciptakan nilai tambah lebih tinggi bagi setiap warganya.
Masalahnya di sana tuh Perbedaan minim ini sebagian korupsi. besar disebabkan oleh beberapa faktor struktural seperti tingkat industrialisasi, sektor-sektor pendorong ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam. Malaysia memiliki sektor industri dan manufaktur yang lebih berkembang, khususnya di bidang elektronik, minyak dan gas, serta produk-produk dengan teknologi tinggi. Sementara itu, ekonomi Indonesia lebih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan sumber daya alam, yang tidak selalu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan seringkali bergantung pada harga komoditas yang fluktuatif. Bagaimana dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup dari dua negara ini? Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dan Malaysia juga mencerminkan perbedaan yang signifikan. Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang mengukur kualitas hidup berdasarkan harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup, Malaysia berada di peringkat yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Berdasarkan laporan Human Development Index atau XDI dari PBB pada tahun 2023, Malaysia berada di peringkat 62 dunia dengan skor 0,811. Sementara Indonesia berada di peringkat 107 dengan skor 0,718. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kualitas hidup rakyat Malaysia lebih baik daripada rakyat Indonesia. Salah satu faktor utama yang membedakan adalah akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di Malaysia. Di Malaysia, sistem kesehatan dan pendidikan telah berkembang pesat dengan fasilitas medis dan sekolah yang lebih banyak tersedia di seluruh negeri, terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur. Sementara itu, Indonesia meskipun sudah mengalami kemajuan di sektor kesehatan dan pendidikan, masih harus menghadapi kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah pedalaman, terutama di luar Pulau Jawa, di mana fasilitas publik dan akses terhadap layanan dasar masih sangat terbatas. Selain itu, Malaysia juga memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Malaysia tercatat sekitar 5,6%, sedangkan di Indonesia mencapai 9,3%. Tentunya jauh lebih banyak, karena populasi di Indonesia jauh lebih besar daripada di Malaysia. Ini data dari mana ya? Meskipun dalam catatan Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan antar wilayah dan ketergantungan pada sektor informal menyebabkan angka kemiskinan tetap tinggi. Bagaimana kondisi pendidikan dari kedua negara ini? Pendidikan adalah salah satu aspek penting yang menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Malaysia telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam sistem pendidikan mereka dengan fokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh negara. Berdasarkan data UNESCO, Malaysia memiliki tingkat partisipasi kasar atau Gross Enrollment Ratio di tingkat pendidikan dasar dan menengah yang sangat tinggi, sekitar 95%. Di sisi lain, Indonesia memiliki tingkat partisipasi kasar di pendidikan dasar sekitar 92%. Meskipun di beberapa daerah, partisipasi di pendidikan menengah masih rendah. Salah satu faktor indikator keberhasilan Malaysia dalam pendidikan adalah tingginya jumlah mahasiswa internasional yang belajar di negara tersebut. Malaysia menjadi tujuan utama bagi mahasiswa dari negara-negara Asia Tenggara dan Afrika karena kualitas pendidikan yang baik dan biaya pendidikan yang relatif terjangkau. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Malaysia tidak hanya melayani kebutuhan lokal, tetapi juga menarik minat dari luar negeri. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Gimana nih dengan Indonesia? Di Indonesia, meskipun pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir, masalah besar seperti kekurangan tenaga pengajar berkualitas, infrastruktur yang buruk, serta ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan utama. Hal ini tentunya berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan pada gilirannya, pada kemampuan negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekarang bagaimana keadaan kedua negara jika kita bicara dalam tema korupsi? Bagaimana nih korupsi di antara kedua negara ini? Korupsi merupakan masalah besar yang dapat memperlambat laju pembangunan di banyak negara, dan Indonesia adalah salah satu negara yang menghadapi tantangan serius di bidang ini. Transparansi Internasional melalui Indeks Persepsi Korupsi atau CPI menempatkan Indonesia di peringkat 104 dunia pada tahun 2023 dengan skor 38 dari 100. Skor ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang sangat besar dalam pengelolaan pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, Malaysia berada di peringkat 57 dengan skor 49, yang meskipun tidak sempurna,
menunjukkan bahwa Malaysia memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam hal mengatasi korupsi. Masih lebih bagus Malaysia Malaysia dalam telah mengatasi melakukan korupsi berbagai daripada upaya Indonesia. untuk memperbaiki sistem hukum dan pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, seperti pembentukan badan pengawas independen dan perbaikan dalam sistem peradilan. Meskipun demikian, korupsi tetap menjadi masalah besar di Malaysia, terutama terkait dengan kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dan pebisnis besar. Namun, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Malaysia dalam pemberantasan korupsi menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, di mana korupsi sudah mengakar kuat di berbagai level pemerintahan, dari kalangan atas sampai kalangan rakyat jelata. Jika Betul. definisi korupsi itu termasuk perilaku mengambil sesuatu yang bukan haknya. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Dalam banyak aspek, Malaysia menunjukkan tingkat kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki potensi besar karena ukurannya yang besar dan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak, tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan pengurangan kemiskinan masih sangat besar. Malaysia dengan ukuran yang lebih kecil mampu mengelola ekonomi dan sumber daya alam dengan lebih efisien, sehingga menghasilkan tingkat kesejahteraan dan GDP per kapita yang lebih tinggi. Keberhasilan Malaysia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan juga menjadi faktor kunci yang membedakan kedua negara ini. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan besar seperti ketimpangan sosial, kualitas pendidikan yang belum merata, dan tingkat korupsi yang tinggi masih menghambat laju kemajuan negara ini. Namun, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dengan fokus pada perbaikan sistem pendidikan, pemerintahan yang lebih transparan, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Indonesia memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan dan mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan jika itu semua berhasil, Indonesia tentunya akan menjadi raksasa yang besar di kawasan Asia Tenggara. Saya cuma bisa Jika kalian suka dengan video ini, aku silahkan tetap berikan jempol ke optimis. atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Ya, selesai ya. Itu dia videonya, kita sudah saksikan bersama-sama, kita sudah dengarkan bersama-sama kenapa Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Kenapa Malaysia lebih sejahtera daripada Indonesia. Dari berbagai sektor, Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Baik ekonominya, baik pendidikannya, baik kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan dari segi korupsi pun Malaysia lebih mampu mengatasi korupsi itu daripada Indonesia. Dan tadi juga sudah dijelaskan secara rinci ya penyebab-penyebabnya kenapa Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Ya, kita sudah dengarkan bersama-sama, baik itu dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi kesejahteraan. Ya, tetapi terkadang netizen Indonesia meskipun sedemikian rupa dikasih fakta, dikasih data, tetapi kadang netizen Indonesia itu ya tidak semua ya, sebagian menolak fakta ini sehingga mereka susah untuk berubah karena mereka sudah berada di atasnya Malaysia. Seharusnya kita harus menerima fakta ini kemudian kita mengevaluasi dan improve bagaimana caranya kita dapat melampaui Malaysia yang sudah meninggalkan kita nih. Ya, tidak hanya Malaysia, Vietnam, Thailand, Brunei, apalagi Singapura. Ya, seharusnya kita harus open minded, harus terbuka, menerima kekalahan atau kekurangan negara ini untuk berbenah dan menjadi lebih baik di antara negara-negara di Asia Tenggara. Ya, tidak perlu jauh-jauh lah, setidaknya kita lebih daripada Malaysia, atau kalau tidak bisa ya setara lah. Ya. Memang Indonesia adalah negara yang penduduknya ramai sekali, tetapi negara ini juga luas dan kaya. Tentu ini seimbang. Bukan Indonesia ini ramai penduduknya saja, tetapi juga kaya dengan kekayaan alamnya. Ya, ini seimbang sebetulnya. Jadi bukan alasan yang sangat tepat juga bahwa Indonesia susah maju karena ramainya atau padatnya penduduk di negara ini. Karena di samping padatnya penduduk Indonesia juga, Indonesia mendapatkan kekayaan alam yang dapat mendukung kemajuan Indonesia. Tetapi apa? Karena pengelolaan kekayaan alam ini yang tidak maksimal,
ya. Banyak kebocoran sana sini, akhirnya apa? Tidak mampu memakmurkan atau mesejahterakan rakyatnya. Ya. Kemudian di sektor pendidikan, ya pendidikan kita tuh memang ya jauh lebih maju Malaysia. Bahkan di 10 eh, university terbaik di Asia Tenggara itu didominasi oleh Malaysia. Indonesia mungkin hanya menyumbang satu, ya. Itu pun kalau tidak salah tidak masuk 10 besar, entah masuk 10 besar atau tidak. Itu cuma menyumbang satu university terbaik di Asia Tenggara. Dan sementara Malaysia itu lebih dari 4 kalau tidak salah. Ya, dari sini saja sudah ketahuan bahwa kualitas pendidikan di Malaysia ini jauh lebih unggul daripada Indonesia. Ini juga berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusianya, ya. Kemudian tadi juga disebutkan sebagai indikator bahwa pendidikan Malaysia lebih maju daripada Indonesia adalah ramainya mahasiswa asing di Malaysia. Itu salah satu indikator bahwa Malaysia lebih maju daripada Indonesia dari segi pendidikan, ya. Selain itu, biaya pendidikan di Malaysia lebih murah daripada Indonesia, ya, terutama di pendidikan untuk university, ya, untuk perguruan tinggi. Sehingga rakyat Malaysia itu hampir semuanya boleh menjangkau biaya pendidikan itu. Dan kemudian di sana itu meskipun ada warga yang tidak mampu, mereka boleh lanjut. Ya, nanti negara itu akan membantu, akan datang membantu, membiayai. Kemudian sebagai gantinya nanti akan dikembalikan setelah mereka bekerja. Ya, setelah mahasiswa itu lulus bekerja dan dari gaji itu nanti akan diangsur ya per bulan mungkin ya, per gajian itu akan dipotong sebagai angsuran dibayar kepada pemerintah begitu ya. Dan ya kita sudah dengarkan bersama-sama lah. Saya tidak perlu mengulanginya lagi dan pada intinya mestinya dengan fakta yang ada, dengan data yang ada kita mesti improve ya. Kita warga negara Indonesia mesti improve. Kita mesti terima data dan fakta ini kemudian kita benahi kekurangan ya. Terutama pemerintah nih. Ayolah pemerintah harusnya bisa nih ya. Terutama koruptor itu ya. Kemudian pendidikan dan kesehatan yang merupakan dua-duanya ini adalah salah satu faktor untuk membawa negara pada kemajuan. Kalau pendidikan betul-betul diperhatikan mulai dari daerah hingga perkotaan, saya yakin akan tumbuh, akan muncul sumber-sumber daya manusia yang unggul dan dapat memajukan Indonesia lebih cepat lagi. Tetapi kalau masih seperti ini saja, ya jangan harap pada tahun 2045 akan tercapai Indonesia emas, tetapi bisa jadi malah menjadi Indonesia cemas atau lemas, begitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali PHK di mana-mana, banyak sekali pengangguran, ya, banyak sekali pencari kerja sementara lowongan kerja sangat terbatas sehingga yang mengantri itu sampai ribuan orang hingga bertengkar hingga ada yang pingsan juga untuk mendapatkan pekerjaan itu, berebut untuk mendapat pekerjaan. Allah Allah. Oke, itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.